Selamat siang. Ini Raja IT kan? Iya. Raja IT, aku kesini mau ketemu sama teman-teman yang ada di Raja IT sama teman-teman Basuki. Oke, baik ya. Kalau di Raja itu, kalau aku Raja dengan kamu. Iya. Itu diantarin ke siapa? Oh iya. Nama kamu siapa? Sinta. Nama lengkap kamu? Sinta Rizky. Oke, tahu nggak kenapa aku nanya nama lengkap kamu? Kenapa? Biar nanti pas ijab kabul aku lanjut nyebutin. Oh boleh? Siap. Sini dong. Kamu duluan. 36 sana normal. Siap. Sekarang bisa Suhu aku normal, ada satu yang nggak normal. apa tuh? Rasa sayang aku ke kamu. Oh. Halo. Kesini ya? Keren ya. Di rumah saya harus dipencet-pencet mah. Orang dipencet dan gua kocok. Berarti bisa diorder sama aja. Oh bisa ya? Oke siap. Silakan langsung di resepsi. Iya. Halo. Hai Kak Denny. Mau kemana? Baik sekali, kamu sehat? Kalau yang jadi karyawan di sini semuanya harus pintar. Aku tes satu-satu ya. Waduh. Coba, aku tes kamu ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. 1 tambah 1 itu 1. Aku 1, kamu 1. 1 tambah 1. Aku sama kamu melebur jadi 1. Iya. Aduh, itu bukan dulu deh ya. Iya. Kalau kamu bagian apa di sini kerjanya? HRD. Oh, jadi untuk mencari karyawan-karyawan baru. Kamu bakat kamu di bidang apa? Kamu bisa mendata semua karyawan di sini? Bisa. Oke, kamu bisa bertugas dengan baik di sini? Bisa. Ya, tapi ada satu yang kamu harus buktiin kamu bisa. Kamu bisa juga jadi ibu dari anak-anak. Oh. Mau ketemu Mas. Iya. Oh siap. Di lantai berapa? Kalau gedung pernikahan kita di lantai berapa? Di lantai 4 ya? Oke siap. Ini juga punya Raja. Wah. Ini bagian dari Raja juga. Oh, jadi kok bisa nongkrong-nongkrong, minum-minum semua di sini ya? Iya betul. Nah ini bartender kita. Halo Mbak, lagi santai? Iya dia lagi main. Oh keren banget. Mbak, di sini ada bisa pesan makanan dan lain-lain? Bisa. Kamu tahu nggak makanan apa yang paling enak? Apa tuh? Makanan di pernikahan kita nanti. Aku boleh balas. Oh boleh dong. Coba. Dia itu umurnya berapa nih? Umur aku tahun ini 43. Ini Julia. Tapi aku tahu kita nggak seumuran. Tapi boleh nggak seumur hidup sama kamu? Akhirnya dibalas ya. Kamu minumnya mana? Aku Minuman kamu? belum dibikin ya. Oh, kamu lihat itu kan gelas kan? Iya. Seandainya aku jadi gelas, aku pengen kamu yang jadi air. Karena cuma kamu yang bisa mengisi kekosongan hidup aku. Iya. Ya udah ya, aku hati-hati di sini ya. Wah, lewat sini ya. Aku senang lihat ada teman-teman lama main ke sini Mbak, makanya aku pengen main ke sini. Iya, kemarin mau ke sini nggak jadi tahu kalau ada kamu aku berangkat langsung. Stop. Nah, aku mau tanya, kamu bangga nggak punya pahlawan seperti Ibu Era Kartini? Bangga dong. Bangga. Iya dong. Nah, aku harap juga nanti anak-anak aku bangga punya ibu seperti kamu. Aduh, Bapak bisa aja. Iya. Emang kita naik ya? Oh, di sini ya? Iya. Saya sampai sini ya Pak. Ini nanti bisa ditemenin sama teman saya. Oke, terima kasih Sita ya. Iya. Permisi. Hai, Mas.
Aku mau ketemu sama Koko Basuki. Pak Di sini, benar ya? Iya Basuki benar di sini. Kalau boleh tahu ada keperluan apa? Aku mau ngelamar kamu. Ya. Oh, kalian berarti yang bertugas di sini? Iya. Coba aku tanya sama kalian ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Bersantai. Salah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit kita penghulu jadi milik aku kemudian. Aku siap ke penghulu biar kamu gak kesepian. Ya, yaudah ya. Sepertinya ada cewek cantik. Ini yang aku pengen gombalin dari tadi. Hai. Kamu tahu nggak bedanya antara laptop sama kamu? Nggak tahu. Kalau laptop pas dibuka keluar aplikasi. Kalau kamu pas dibuka keluar nama aku. Wah, Pak Basuki, thank you banget nih udah mampir nih. Iya, luar biasa. Emang kantor saya. Nah, pertanyaan saya dari bawah sampai atas ini saya nggak ketemu laki satu Emang pun. kantor saya semua cewek. Wah, cocok sama saya. Cocok ya? Raja Gombal. Woi, saya Raja IT. Wah, cocok. Woi. Raja IT Tapi thank ketemu you. sama Raja Iya, Gombal. terima kasih waktunya loh nih. Aku terima kasih Pak Ya. Basuki. Senang banget bisa. Semoga nih acara bisa sukses. Amin. Memberdayakan pelawak. Amin. Supaya saya pansos. Ya. Silakan diri. Enggak lah. Kita sama-sama bisa saling kerja sama itu. Monggo silakan yuk. Oke, siap. Oke, let's go. Pak Joni, silakan ini. Udah kenal ya? Oh, udah. Ini dari zamannya lomba aku udah kenal sama beliau. Mas Joni SQL. Iya, oke. Untung aku nggak digombalin, bisa baper. Ya udah, Oke. aku nggak tahu gini nggak sih? Oh, keren Saya kan muda ya? Siap. Iya, Pak Bas mau pakai apa aja keren. Oke ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Siap komen-komenin, jadi hari ini saya kedatangan tamu spesial yang biasanya pelawak itu Joni, sekarang saya ikutan karena interview bos. Jadi dari podcast kita interview aja biar rame. Ini siapa? Ini si Raja Gombal yang digombalin Raja IT bos. Ini dia. Kenal aja kan? Ternyata umurnya sama loh. Ini besok pagi ulang tahun, tepuk tangan dong. Jangan lupa ya kirim kuetar ya, catetin ya. Iya, itu, Waduh. kirim kuetar ya. Tapi wajahnya kelihatan lebih muda dari saya. Pernah dipanggil Om nggak? Kang? Sering? Panggil om mana sama anak-anak. Om. Berarti udah tua juga. Iya. Waduh. Tapi Kalau thank you nih. Koko yang panggil Om nggak? Gak pernah, Kobas. Kobas. Namanya ini Kobas. Oh iya, Kobas. Gak mungkin dipanggil Om. Itu Kita bertiga gini kayak acara cagur ya. Iya. Nanti, Ini Denny, Nancy. Wendy. Oke. gak saya kepingin tahu mas. Ya. Aku kemarin sempat main di rumahnya Kang Bang, panggilnya apa biasanya? Bebas. Ya, Kang Denny itu mulainya jadi pelawak itu kapan sih, tahun berapa? Terus perjalanannya seberapa? Apa kegampang tiba-tiba udah terkenal gini apa perjalanannya lika-liku? Jadi awalnya tahun 97. Cagur dibentuk ini tahun 97 untuk ikut salah satu lomba lawak. Waktu itu yang ngadain salah satu stasiun TV, RCTI. Lomba lawaknya humor ala mahasiswa. Perlombaan itu digagas sama Mas Pepeng, jari-jari. Jari-jari. Ya, Oh iya. Nah, karena lomba lawak mahasiswa, nah kita sebagai anak IKIP, saya langsung pengen tuh, karena kan dari dulu cuman ngelucunya di tongkrongan doang. Ngelucu di gang, ngelucu di tongkrongan. Nah ini ada lomba nih, mau ngetes, kalau lu mau jadi pelawak coba, berani gak ikut lomba. Nah saya pengen ikut, waktu ngeliat iklannya di TV, saya langsung nyatet alamat. Wah, alamat pendaftaran, wah ambil pulpen alamat. Udah, di otak saya pengen nyari Narji buat temen, karena kan grup, harus grup. Wah ini perlu temen, siapa dia orang, di otak saya ada Narji, udah. Besokannya berangkat kampus, tujuan pertama pengen nyari Narji. Saya nyari Narji juga ternyata udah bawa brosur. Nyariin saya. Oh iya. Ji, kemarin gue lihat ada iklan di RCTI, humor ala mahasiswa, ikutan yuk. Nih alamat pendaftaran. Gue nyariin lo juga nih. Gue udah dari kantornya, bawa ini brosurnya. Nah, udah dapet brosurnya.
nih gue nyari lu ya udah. Wah serius oh berarti ini jodoh nih. Wih, jodoh. Tinggal nyari satu lagi siapa? Nah waktu itu ada saya sama Narji akhirnya nemuin si Sabto. Sabto temen tongkrongan juga. Oh, Sabto dulu ya dulu. Sabto sebelum Bedu yang nggak banyak orang tahu itu personil awal Cagur itu Denny, Narji, Sabto. Nah itulah awal formasi Cagur yang akhirnya kita ikut lomba di situ tuh di RCTI. Menang. Juara berapa? Juara 3 nasional waktu itu. Tapi waktu itu berarti sama Bang Narji itu satu letting, Satu angkatan. Jadi kalau nongkrong itu ya saut-sautannya saya bercanda itu Narji. Jadi Narji nyeletuk apa ntar saya nyautin Sabto. Nah karena itu ikutannya bertiga itu. Satu angkatan. Daftar, uang pendaftarannya inget banget 25.000 kita patungan tuh. Waduh, 25.000 patungan ya? Patungan waktu itu, patungan bayar deh, ikutin peraturannya. Oh masuk babak semifinal. Ikut lagi, nyari materi lagi, sampai akhirnya bisa juara pertama. Dan itulah uang besar yang diterima saya pertama kali. Berapa itu? Dapat duit 3 juta hadiah lomba. Iya. Terus dipotong-potong ada buat nyewa Kopaja, buat bawa penonton kan waktu itu kan. Penonton bayaran kan? Nonton, jadi kita udah ngajak anak-anak kampus tuh, nonton nih gue mau lomba nih. Bawa nyewa Kopaja, beli kostum apa segala macem. Nah akhirnya bersihnya satu orang megang 750, 760. Itu uang gede Uang pertama itu ya? Kasih ke bagi-baginya juga di WC. Di WC gedung G. Nongkrong gitu, bagi. 750.000 saya kasih ke mama. Mah ini mah hasil ngelawak. Itu honor pertama. Terus mama bilang gimana? Wah mama seneng banget. Seneng saya masih tinggal di kontrakan. Padahal itu posisi lagi kuliah ya? Itu kuliah, Cagur dibentuk tuh kita di kampus. Nah makanya namanya Cagur, calon guru. Karena mahasiswanya kan semua IKIP, UNJ. Universitas Negeri Jakarta dulu IKIP Rawamangun. Ya. Semua mahasiswanya itu Cagur, calon guru. Karena kan kita lulus akan jadi guru. Aku dulu taunya Cagur, aku kira ya Cagur itu canda dan gurauan. Itu dia. Iya kan? Banyak yang nyangka itu juga. Ternyata calon guru. Jadi memang kalau di IKIP tuh rata-rata calon guru kesenian. Semua, nggak harus kesenian, tergantung Jurusannya? jurusan dia. Kalau saya harusnya ngajar ekonomi. Waktu PPL pun saya ngajar di Semea, ngajar pajak gitu. Jadi waktu uang pertama kasih ke mama itu, mama ngomong gimana? 750.000 mama nggak nyangka, oh, dari mana? Dia ikut lomba mah gini-gini, oh menang iya, wah seneng banget. 750.000 buat waktu. Itu masih dikontrakan? Masih ngontrak. Kontrak di mana tuh awalnya? Saya awal ngontrak itu di Pekayon Pasar Rebo. Ada kontrakan yang satu petak itu 100.000 apa 125 gitu. Cuman terasnya juga pelur semen, masuk ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi bareng-bareng. Kamar mandi itu bareng-bareng yang bukan tembok, seng. Jadi kalau kita buang air besar harus sambil ketok-ketok. Kalau enggak tuh dibuka orang. Cuman ditutupin doang gitu. Iya, cuma ditutup doang pakai seng. Jadi kita harus ketok-ketok seng tang. Berapa detik sekali harus ketok. Berarti kalau nggak nyayap udah aman tuh. Kalau nggak ada suara apa-apa, dianggap nggak ada orang main buka aja. Iya, jadi kita harus ketok-ketok gitu. Masih kamar mandinya nih, Mbak. Keluarga bertujuh. Mama, papa, anak 5. Udah semua di situ. Kadang itu ruang tamu kalau siang jadi buat tamu, kalau malam jadi kamar. Wih, luar biasa kan kita ya. tidur di situ. Terus perkembangannya setelah menang lomba itu kemana, Bang Kang Denny? Setelah menang lomba banyak job di kampus, karena kan namanya lingkup kampus baru menang juara nasional, semua fakultas kan denger. Iya. Udah banyak MC tuh, di fakultas ini MC honor mulai 75.000, dibayar 150.000 bagi gocap. Tapi masih bertiga ya itu berarti? Udah bertiga, udah Cagur. Ya? Terus. Dibayar nasi kotak 3 bungkus. Pernah dikasih amplop, dikirain duit, pas dibuka stiker. Ya, stiker. Dibayar stikernya cuma 2 lagi, kalau 3 kan bisa atu-atu. Kirain voucher, ternyata stiker ya. MC. Nah, MC terus. Setelah MC juara, efeknya terdengar. Nah lama-lama kan kita berita tentang kita berhenti. Karena kan kita nggak ikut lomba-lomba lagi. Udah mulai gaungnya surut, job hilang, sampai hilang sama sekali. Oh sempet amblas? Nggak ada sama sekali. Nah, pada momen itu Sabto mengundurkan diri. Oh ketika nggak ada job sama sekali. Udah nggak ada job, Sabto mengundurkan diri. Dia mau fokus menyelesaikan skripsi. Oh ya udah,
Satu yang saya punya saat itu saya nggak tahu kenapa ya, dari dulu tuh yakin aja kalau gue bisa jadi pelawak gitu. Kalau pelawak ini jalan gue. Jadi walaupun udah nggak ada job, temen ada yang mundur nyerah, saya maju terus, nyari lomba lagi, akhirnya ngatain lagi, ikut lagi lomba LHI tahun 2001. Juara nasional lagi, juara 3 lagi. Luar biasa. Hadiahnya 3 juta sama. Mau kita ambil hadiah aja, kantor panitianya tutup. Kabur panitianya, nggak ada hadiah. Hadiah nggak ada, sertifikat. Ya, tapi saya tanya, kenapa kok bisa muncul keyakinan kalau pelawak itu bisa menghasilkan duit waktu itu? Nah, kan orang kan nggak ada job tuh kan biasa drop mentalnya. Iya. Mindsetnya kenapa itu, Kang Denny waktu karena itu? saya ngerasa gini, saya senang bercanda di SMP, SMA selalu kalau saya ngumpul anak-anak pada seneng nyetuk-nyeletuk. Terus namanya nonton ngelawak tuh saat saya nonton lawak aja saya udah bukan sebagai penikmat, saya ngeliat, kok bisa lucu ya. Pengamat Dia udah gitu otaknya dari dulu. Nah dari situ saya ngerasa nggak tahu keyakinan aja yang saya punya bahwa di dunia ini di bidang entertain ini saya Hidup ini jiwanya. saya bisa hidup gitu. Iya. Itu susah loh kemarin-kemarin. Kadang-kadang orang kalau lagi nggak ada job down. Tapi ini malah muncul semangat, itu yang harus dipelajari nih. Betul. Ini ilmu loh, mahal loh ilmunya nih. Nah setelah itu ikut lomba lagi LHI 2001 menang, panitia kabur. Nah mulai kebuka jalannya waktu ada audisi di TPI waktu itu. Itu tuh. Audisi di TPI mencari regenerasi pelawak eranya Patrio. Abis Ngelaba. Ya Patrio udah top, Ngelaba udah top. Nah mereka ngejaga-jaga. Jadi nanti kalau Patrio ada penerusnya. Gitu. Nah di situ ikut audisi, akhirnya dapat acara pertama Chatting, canda itu penting. Chatting. Ya, ingat aku. Nah dari situ berarti kan itu nggak ada Sabto tuh waktu itu tuh. Nggak ada Sabto. Dari mana ketemu Bedu? Nah, ketemu Bedu waktu kita nge-MC di salah satu fakultas. Nama acaranya PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional. Oke. Itu se-Indonesia acaranya, saya nge-MC berdua Narji. Seru, rame. Nah, Bedu dia di bawah panggung, ikut nyeletuk-nyeletuk, lucu Bedu. Udah naik aja sini. Naik ke panggung MC bertiga, lucu banget. Seru, rame. Bedunya pansos waktu itu. Padahal nggak kenal waktu itu ya? Udah kenal, tapi tapi sama-sama di satu unit kegiatan UKM, unit kesenian. Nah masuk ke situ pas udah nge-MC segala macam rame, break maghrib tuh, ngobrol sama Narji, kayaknya seru Bedu. Iya, udah ajakin, akhirnya Bedu masuk Cagur, ngelanjutin lagi, menggantiin Sabto. Jadi waktu di TPI, waktu chatting itu sama Bedu dulu Udah ya? sama Bedu. Ini sebelumnya Sabtu malah nggak tahu kita ya. Ini Sabto itu eranya lomba-lomba. Iya, lomba-lomba masih yang ya? awal-awal itu tadi. Bener. Itu sudah pakai nama Cagur ya? Udah cabut dari Tapi awal. waktu itu udah kontrakan udah pindah atau masih yang lama itu? Oh masih ngontrak. Masih ngontrak Saya itu? ngontrak dari kelas 5 SD sampai kuliah. Saya kuliah PPL aja saya masih ngontrak. Terus perkembangan selanjutnya gimana Mas? Nah Kang Denny? setelah mulai ngelawak itu, mulai chatting, udah jadi artis pun masih ngontrak. Karena kan dulu acara baru satu, honor waktu inget banget saya dibayar 250.000 per orang. 750.000 bertiga. Tapi stripping kan itu? Wah enggak, Oh, belum ya? masih seminggu Oh sekali. iya, weekly dulu ya. Masih seminggu sekali. Nah, udah punya acara, mulai ngumpulin sedikit-sedikit, ada off air yang dapat uangnya lumayan, ngumpulin lagi. Setelah pindah-pindah kontrakan, mulai dari yang tadi saya ceritain tuh, saya pernah kontrak juga di belakang, yang belakang rumah kita tuh ada kali. Kali itu kalau saya telat nutup lubang WC di kamar mandi, jadi buangan WC nyemplungnya ke kali. Nah kalau saya telat nutup lubang WC, Kalinya masuk Balik lagi. Itu sempat juga. Gitu. Iya. Jadi saya nutup tuh pakai balok, ada baloknya disiapin khusus sama papa buat nutup. Nah kalau telat nutup, hujan, udah tuh balik tuh warga kali dan teman-teman. Iya, warga kali yang menyerang kali ya kan. Balas dendam. Mulai dari yang plastik sampai yang berwarna-warna masuk ke rumah. Lo titik baliknya bisa sampai hari ini kapan itu? Tahun berapa bisa Kang Denny itu bisa sampai hari ini termasuk salah satu pelawak yang sukses loh ya? Iya. Titik baliknya itu pas udah mulai megang banyak acara, udah ada dahsyat waktu itu, udah ada YKS, pernah goyang Inul. Kita waktu itu Inul lagi top-topnya, kita ditawarin sama Trans TV
bikin acara Goyang Inul, dan itu jadi salah satu acara komedi yang ratingnya tertinggi saat itu. Nah mulai di situ mulai terbuka tuh, dan saya mulai nggak cuma ngelawak, mulai nge-host. Ya, itu. Nge-host, jadi sehari sempat ngerasain sehari punya 7 acara dulu. Wih, tapi jujur ketika nge-host loh. Tapi kalau pertama kali dulu nge-host murah nggak sih? Berapa pertama kali nge-host bayarannya itu? Pertama nge-host saya pernah dibayar 3 juta pernah. Di wedding terima juga? Oh wedding pernah, wedding pernah. Waduh, jadi besok anak saya kalau nge-host, kalau nikah besok saya panggil ya. ke wedding. Di wedding. Wedding cagur. Wedding cagur. Wah, di cagur wedding. Kirain Nah, terus yang saya terharu adalah waktu kita sering pindah-pindah kontrakan sampai 6 kali pindah kontrakan. Sampai pindah kontrakan itu pakai gerobak sampah RT. Astaga. Yang kita pinjem buat bawa harta kita satu-satunya tuh. Apaan? Sofa sama lemari. Wih, Udah, cuman itu doang yang kebawa dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Sofa bawa, sofa juga sofa jelek, tapi buat kita waktu itu mewah. Pindah ke lemari, pindah kontrakan bawa lagi, pindah kontrakan bawa lagi. Sampai akhirnya lemari itu udah nggak bisa dipindah lagi karena udah rusak. Rusak. Nah akhirnya saya bisa ngumpulin duit dari ngelawak. Saya beli rumah pertama, emang saya pengen ngasih buat keluarga gitu. Oke. Sampai setelah saya beli rumah, saya kasih buat mama. Hal yang bikin terharu tuh waktu hari pertama mama masuk ke rumah itu. Mama masuk ke rumah itu, mama cuma bilang gini, makasih ya Den. Akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri. Mama nggak mati di kontrakan. Karena mama mikir ya, 6 kali akan ganti selamanya iya. kita kontrak. Itu yang nggak percaya orang. Makanya Iya. tidak ada namanya sesuatu yang susah terus kalau kita berusaha ya, Kang ya. Bener. Iya. Oh, mimpi saya dari dulu tuh cuma itu aja, pengen merubah ini, pengen ngerubah gitu. 3 hal yang pengen saya kasih ke keluarga, ke orang tua terutama, rumah, mobil, sama bawa mereka ke tanah suci. Cuma itu aja tuh. Yang udah ada dari doa saya dari SMP. Tapi semua udah kecapean ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Lihat Kang Denny sekarang sukses, padahal perjuangannya Iya. luar biasa. Tujuannya Itu kalau saya mau mulia tanya, 7 kali acara itu dari jam berapa sampai jam berapa itu? Mulai waktu itu sahur, kelar kita standby dari jam 12, live jam 2. Oke. Selesai sampai mau subuh tuh. Ya. Setelah subuh saya langsung ke RCTI, tidur 1 jam, bangun lagi langsung live dahsyat jam 7. Oke. Udah live dahsyat sampai jam 9, lanjut taping. Lanjut taping dulu, taping dahsyat, pindah lagi ke acara, waktu itu saya ada acara slideshow. Slideshow siang, syuting sampai sore, langsung pakai ojek, cuman ada waktu 30 menit buat ke Antv. Naik ojek ke Antv, live lagi Facebooker. Habis live Facebooker waktu itu ada tapingan juga, langsung diantar lagi pakai ojek, standby ke Indosiar. Wah, Dari Indosiar, lanjut lagi, langsung live lagi, langsung sahur lagi. Kelar Indosiar, ke Trans TV lagi, udah briefing sahur, duduk langsung briefing sahur lagi. Luar biasa. itu moodnya luar biasa dengan jaganya Dan tuh. itu 1 bulan full, gila. Gila, sumpah gila. Itu mungkin orang nggak tahu ya, kelihatannya sekarang sukses tapi padahal perjuangannya Iya. itu yang banyak orang nggak tahu, Kang. Mungkin karena profesinya pelawak, Iya. kerjaannya ketawa, Iya. orang Dipikir nyangkanya, jadi happy pelawak terus. mah enak tuh, ketawa-ketawa doang dibayar. Gitu. Orang nggak tahu tuh di belakangnya kita bikin materi sampai tengah malam. Kita minta sama naskah sama tim kreatif, kirimin gua naskah, terus kita bedah sama tim. Mereka kan nggak tahu itu, orang taunya ketemu pelawak, Ketawa. kerjaannya lucu, ketawa udah. Terus aku tanya, Aku ingat dulu karakternya Kang Denny ini bukan Raja Gombal sih. Iya kan? Ya, Dulu karakternya memang pengumpan sih kalau lawak. ya lebih ke leader ya. Ya, lebih ke lead kan. Tahu-tahu aku lihat loh, Raja Gombal Indonesia, Denny Cagur. Sejak kapan ya? sejak kapan? Itu awalnya 2008. Oh. Waktu saya pertama kali bawain acara Mamma Mia. Oh. Mamma Mia tuh kontes nyanyi di Indosiar. Karena pesertanya rata-rata cewek-cewek, memang pesertanya cewek sama mamanya. Nah, apa ya yang harus gimmick yang saya mainin untuk mainin para cewek-cewek ini nih? Oke. Oh, saya kepikiran waktu itu, saya gombalin aja. Awalnya cuma gombalin biasa. Papa kamu teroris ya? Kok tahu? Karena kamu sudah menghancurkan hatiku. Itu gombalan pertama. Gombalan pertama. 2008. Waktu itu di TV nggak ada yang main gombal-gombal. Udah mainin itu ternyata penonton suka. Mulai, papa kamu dokter ya, karena cuma kamu yang bisa mengobati hati aku di saat ini.
papa kamu desain interior ya, karena di saat kamu datang tiba-tiba ruangan ini menjadi indah. Nah, semua profesi udah mulai melebar ke yang lain, barang-barang, oh gelas. Kayak apa gombalan dari gelas? Saya mikir, saya bikin. Catet. Lihat lagi di rumah ada apa nih? Ada sendok. Gombalan dari sendok. Oh, dapat catet. Ada rice cooker. Rice cooker mikir, rice cooker nasi. Dapat catet. Sampai stok gombalan saya tuh banyak gitu. Nah, karena saya bikin sendiri, jadi kesimpan di otak. Jadi kalau ketemu cewek di acara apapun, rata-rata emang saya disuruh gombal. Malah sekarang tim kreatif itu udah mulai pada aneh-aneh. Saya dikasih benda-benda absurd yang tahu tuh dikasih kabel, tahu tuh dikasih sepatu bot. Coba bikin gombalan. Nah, karena sering akhirnya terasa. Oh, itu karena sering jadi biasa dan terasa ya. Bener. Jadi kalau Kang Denny ketemu cewek udah pasti tahu mau ngomong apa, udah otomatis itu ya. Udah keluar sendiri. Udah keluar sendiri? Itulah. Salah satu tantangan terbesar itu waktu ngegombalin Najwa Shihab. Oh iya. Itu salah satu. Itu keren tuh. Itu terus pernah juga ngegombalin 16 personil JKT48 di satu panggung. Wih. Terus ngegombalin puluhan putri Indonesia. Iya. Wow, semua harus saya gombalin. Oh gila. Wih, gila. Akhirnya Istri nggak cemburu tuh. Istri pernah cemburu. Istri juga pernah cemburu, Oh, Pak? awal-awal. Karena kan gimmick saya gombal-gombalan. Di beberapa acara pun saya sering punya segmen khusus ngegombalin cewek gitu. Nah, istri mikirnya gini, masa sih dari sekian banyak cewek nggak ada yang digodain sama papi? Masa sih dari sekian banyak Iya, cewek mana nggak ada nyangkut satu. nggak ada yang nyantol, mana ceweknya tahu sendiri, nggak ada yang nggak cakep kan cewek-cewek cantik. Karena kan emang sengaja disiapin sama TV, kadang model, kadang apa. Oh, mama sih nggak percaya, masa nggak ada yang dipinta nomor HP? Tapi jangan-jangan itu ngomong, anjir, jangan-jangan gue dulu digombalin Kang Denny nih. Lu ketemu kali istri juga digombalin itu nggak? Belum. Waktu dulu tuh istri itu ketemu tahun 2005. Oh, berarti sebelum Raja Gombal dong. Oh belum. Berarti aman dong dia sama awalnya itu ya. Gombalan. Tapi waktu itu sih udah goda-godain juga di acara KDI. Nah ini acaranya Api yang SKL ikutan. Audisi Bandung. KDI audisi juga di Bandung di satu gedung yang sama Api. Cuman beda panggung. Panggungnya KDI di sini, panggungnya Api di sini. Nah saya sebagai host waktu itu sama sutradara minta, Den, buka acara Api nanti di panggung KDI ya. Kita ada gimmick. Tapi nanti ada salah satu peserta KDI yang ngasih tahu ke Denny kalau Denny ini host acara Api. Ini panggungnya KDI, salah Mas. Oh ya udah, mau yang mana? Ditanya, warin loh saya mau yang mana? Ditawarin. Orang kan di situ banyak pada duduk lagi nunggu KDI semua. Sebagai lelaki normal, cari yang bening. Oh ini enggak. Bening. Oh ini, ini cakep nih. Ya udah itu yang itu tuh. Ntar dikasih tahu sama dia. Minta bantuan ya, nanti Kang Denny buka acara Api di panggung KDI. Nanti Teteh kasih tahu kalau ini acaranya KDI bukan Api. Oh iya. Senang dia ya. Lancar. Pas mau pulang dia minta foto. Nah dia minta foto, gue minta nomor HP. Wih, luar Berarti yang biasa. dipilih itu yang paling bening kok. Jadi istrinya tembus pandang. Ternyata gue lagi milih istri loh. Bener kan? Ternyata gue lagi milih istri. Loh, kalau sekarang, sekian banyak ya. kalau sekarang hari ini kegiatan masih banyak nggak, Kang? Masih ya? alhamdulillah. Nanti malam saya live OVJ. Tadi juga sebelum kesini tadi ada tapping dahsyat dulu pagi. Jadi pagi di dahsyat, malam di OVJ gitu. Ya, luar biasa rezekinya ya. Stamina-nya, mood-nya. Loh, terus tadi yang belum kita bahas tuh kan, tadi kan Bedu sama Narji. Oh iya. Terus ganti ke Wendy. Itu gimana ceritanya tuh? Setelah punya acara chatting tahun 2001, jalan sama Bedu, chatting berjalan 2 tahun. Di 2003-an, Bedu mengundurkan diri. Bedu mengundurkan diri, akhirnya kita sempat bingung, sempat limbung, saya sempat, wah kacau nih, rusak, hancur nih mimpi saya gitu. Karena nggak mungkin jalan grup lawak berdua. Sampai kita akhirnya menemukan Wendy. Wendy itu tadinya yang suka ngebantu kita bikin properti. Wendy itu orangnya kreatif banget. Kita sering libatin Wendy, Wen kita perlu properti nih, sirip ikan hiu buat syuting. Wendy bikin tuh. Wen kita perlu spanduk gini-gini, ntar Wendy bikin tuh. Nah karena sering satu tongkrongan bareng, bercandanya nyambung. Nah Wendy tuh kita libatin di chatting waktu itu sebagai figuran extras. Nah akhirnya lucu, seru, coba 13 episode, wah klop udah. Wendy jadi anggota. Oh, luar biasa perjalanannya. Ternyata nggak gampang ya. Pelawak itu kelihatannya gampang tapi susah-susah gampang loh, John. Iya, betul. Kayak muka-muka juga
susah-susah gampang. Ini pelawak juga nih waktu Wajahku itu. susah. Tapi emang jiwa dia pelawak, Kang? Ah iya, lucu waktu itu grupnya SKL. Lucu ya? SKL. Iya, masalahnya satu grup ya lucu gua doang. Serius. Jadi gua yang ngumpannya kanan kiri capek. Aduh. Oke. Kita langsung ke pertanyaan Kang. Dari netizen tadi ada salam tadi ada satu temen, bukan temen ya, yang follow saya itu Instagram, tapi handphone saya lagi di ini. Titip salam buat Kang Denny nih, fansnya Kang Denny itu. Saya lupa namanya tadi ya. Cewek Aku ingat, pasti. enggak cowok. Oh, cowok. Tolong sampein ya, karena dia fansnya Banyak sih fansnya. banyak. Terima kasih. Banyak fansnya cowok atau cewek paling banyak? Sama sih ya, cewek imbang ada, ya? cowok ada. Sekarang putra berapa? Kan putra saya 2. Dua ya. Yang paling kecil itu lucu tuh ya. Yang kecil Arsa, yang gede Abi. Wah, saya Abi. Tapi sekarang gue lihat kemarin ke rumah lu mobilnya banyak banget tuh. Koleksi mobil apa koleksi apa sih? Banyak banget. Emang ada fungsinya, yang satu buat nganter anak sekolah, kadang yang satu buat istri kalau kemana gitu kan. Satu saya buat kerja. Nah sebelum ke pertanyaan terakhir saya tanya, Ya. itu rumah bangun dari nol? Itu Dari suasananya kayak bener-bener di villa saya kemarin ke sana itu. Iya, iya. Itu idenya siapa? Emang Ide saya sih, Iya. jadi emang pengen sengaja nyari tanah yang agak gedean, alhamdulillah bisa dapat di situ. Itu tadinya sih ada rumahnya bagus, layak huni. Tapi saya mikir, pengen bikin sesuatu yang nyaman buat di rumah gitu. Karena kan saya seneng banget ngumpulin keluarga besar, makanya ada bikin beberapa tempat, beberapa spot. Jadi kayak gitu, tujuannya tadi cuma mau ngilangin satu tiang di garasi. Takut nyerempet mobil, coba hilangin nih tiang ini, didak atasnya, panggil arsitek. Oh ternyata malah rubuh semua. bangun dari nol. Tapi rumahnya keren. Sudah pernah belum? Belum. Wah, kayak villa, Pak. Oh, iya. Ada, aku paling suka itu yang ada air terjunnya itu loh. Itu Iya. bikin suasana adem itu. Ntar kapan deh kita main? Iya. Ya. Oke, pertanyaan John silakan. Iya, kayak villa aja kalau datang bayar. Istian isinya soalnya. Silakan Johnny. Dari Siti Amina Mimin. Mau Mimin nih. Saudaranya plus-plus berarti. Mau nanya apa pernah Teh Santi cemburu dan baperan gara-gara Kang Denny gombalin cewek di acara TV? Udah kejawab. Udah jawab tadi. Udah. Gimana sih cara Kang Denny nyiasatin supaya Teh Santi nggak cemburu? Secara perempuan ini makhluk pencemburu. Dia bisa nyimpan rasa cintanya bertahun-tahun. Tapi kalau cemburunya sedetik pun dia tidak mampu. Atasinya gimana tuh, Kang? Kita ajak, kenapa dia cemburu? Karena dia nggak tahu kerjaan kita. Makanya hal itu saya antisipasi dengan saya ajak dia ke lokasi syuting. Saya ajak ke lokasi syuting. Kebetulan saya waktu yang saya cerita itu saya punya segmen gombal-gombalan. Jadi dia tahu banget bagaimana kita tuh sebenarnya kita mulai dari dikenalin, saling ngobrol. Ntar aku akan ngomong gini ya, gini. Sama kreatifnya di briefing. Nanti Mas Denny akan ngegombalin gini. Ntar paling Mas Denny nanya hobi kamu apa. Kamu hobinya apa? Nanti saya masuk gombalannya. Udah jalan, dia gitu. Kirain istri saya tahu ketemu di situ langsung. Oh, jadi ngerti ya Kita terakhir kan ada ya. briefing, Iya. Jadi dia nyautnya juga bisa pas dengan materi yang kita mau. Jadi Nah di saat istri tahu, udah tahu kerjaan, begitu, udah. nggak ikut lagi dah. Capek gue ikut melulu. Mendingan terima duitnya aja. Terima duitnya aja. Istri kirim drone. CCTV. Jangan di sini ada kamera. Oke, next. Oke, next. Iya tadi itu. Siapa tadi? Siti Amina Mimin. Itu dapat hadiah Buku. berupa buku ya, yang udah yang kaya ya. Next. Oke. Dari M. Abranawilan mau tanya Bang Denny soal goyang Bang Jali itu terinspirasi dari siapa? Oh ini. Ada goyangnya ya? Goyang Berarti Bang harus Jali. terakhir penutupan harus goyang jali nih. Goyang Bang Jali bareng. Ya, bareng ya. Nah goyang Bang Jali itu buat saya itu sakral. Kenapa? Karena itu adalah goyangan papa. Oh, itu goyang papa. Jadi saya tuh dari kecil ngelihat goyangan itu. Papa tuh seneng banget dangdut, seneng nyawer. Dia goyangnya kayak gitu, persis kayak goyang Bang Jali gitu. Bahkan kalau saya kawinan, waktu saya nikah, papa tuh nggak di pelaminan. Papa di panggung sama bidua nyawer. Abang gua kawin, bokap gua tuh nggak di pelaminan, orang tua lainnya di pelaminan. Selamat. Ini di panggung sama bidua. Karena hobi dia. Karena dia seneng, gua ngeliat mukanya tuh bahagia kalau lagi. Kalau joget itu ya. Gua udah habis baru duitnya kasih, biar nyawer lagi. Nah, karena saya ngeliat goyangan itu dari kecil, jadi nempel di kepala. Di saat saya punya acara musik dahsyat waktu itu, jadi band apapun yang nyanyi, saya goyangnya goyang Bang Jali. Nah di Twitter rame tuh heboh, lucu banget Bang goyangnya bla bla bla. Sampai ada produser yang, "Den, gue punya lagu buat lu judul tentang jogetan lu goyang Bang Jali."
udah kita ketemu sampai akhirnya terlahir lagu Goyang Bang Jali. Ternyata lagu itu bawa berkah buat saya. Itu berkah dari orang tua itu. Nah, waktu awal-awal bingung mau namain goyang apa, kan waktu itu udah ada goyang Inul, Goyang itik. ngecor, ada goyang ngecor, itik, iya. goyang gergaji, goyang patah-patah nih sabar. Nah, gue namain goyang apa ya? Nah, karena itu goyang papa namanya Rojali, panggilannya Bang Jali. Nah, gue pakai nama itu pakai nama papa. Goyangnya goyang Bang Jali. Bang Jali. Viral. Inspirasi dari papa. Papa itu goyangan punya Itu papa. rezeki berarti itu ya. Itu berkah banget sampai akhirnya sekarang gue punya resto dapur Bang Jali, punya minuman Royal Jali. Jali. Berkah nama Royal papa. Jali. Royal Jali. Bukan Royal Royal Jali. Iya. Kayak kamu Royal Gigi. Gigiku royal. Oke nih, Gion Luwu Timur. Mas Doni Cagur, gimana kegiatan sehari-hari sebagai pelawak? Apa di rumah sering lawak juga atau konsisten sebagai kepala rumah tangga kayak umumnya orang lain? Dan apa suka dukanya jadi pelawak? Nah, nih. Apakah pelawak di rumah ngelawak juga sekarang gini, tukang ojek dari kamar ke kamar mandi juga nggak pakai motor. Nah, Tukang cukur juga di rumah anak sama mamanya nggak dicukur. Kalau bercanda sih senang bercanda sama karyawan-karyawan sama di rumah. Tapi karena dari keluar rumah dari pagi kerjaannya bercanda semua sampai pulang malam, saya rata-rata lebih seneng kalau di rumah sih nonton TV, main HP, main sama anak, gitu. Karena udah bosen ngelawak, Bos. Aku sempat ke base campnya Bang Denny dulu di base camp Cagur. Dia paling diem loh. Paling diem. Lainnya kita bercandaan tuh ya sama Wendy, sama Narji gitu kan. Mungkin capek udah tuh. Bukan, saya terlalu profesional. Jadi kalau mau lucu harus ada honornya. Jadi kalau dia lucu kita ketawa, tarik. Tangan dulu nih. Air bro. Nah, profesi kayak kita kan komedian kadang kerja bakti. Ada aja tuh Bapak belum lucu nih dari tadi. Iya, sambil nyapu. Lucu dong gitu. Pak, Bapak patungan Pak 5.000 ntar saya lucu. Aduh. Ini cocok nih ya. Besok kalau kasih saya ngelucu gampang. Gak usah kasih duit. Kasih saya aja Jack Daniel. Wow. Saya pasti lucu. Pasti saya jamin. Lihat aja, pasti lucu saya. Saya nggak perlu mahal-mahal kok. Iya. Bang Kifas atau Bang Jeng boleh. Oke. Kalau ada yang lebih atas lagi, Apa? Lempuyan. Bangkalan. Bangkalan. Bang Bangkalan. Ya, itu bagus, cocok kalau saya. Itu. Lucu sih. Lucu. Tapi nggak inget dia ngomong apa. Iya. Bener Bang, aku kalau gini nggak suka lucu, tapi kalau udah kena gitu-gitu nggak tahu. Darah gue yang lucu. Tapi harus ditahan di tengah. Iya. Kebablasan sedikit ngegendong aku dan. Di Hongkong dia, di Hongkong. Saya dari awal terakhir nggak lupa saya, tapi katanya dia yang gendong. Padahal tiba-tiba bangun pagi, loh kok udah di kamar Di ya? hotel. Lupa saya. Aku yang tepar. Aduh berat. Oke. Oke, Yogi Skandar 564. Bagaimana perjalanan ketika masih di dunia lawak bersama Cagur dan setelah para Udah teman tadi. jadi sendiri-sendiri menjadi host? Hah? Jadi host? Host. Host, H-O-S-T, host. Emang orang jadi rumah. Ya, gimana? Sering ngumpul tapi masih sering ngumpul. Apa tetap Cagur tetap ada atau? Cagur sih tetap ada. Tetap ada. Tapi Narji sudah mengundurkan diri dari Cagur. Terus dipertemuin itu mereka rangkulan-rangkulan. Jadi sekarang Cagur tetap ada tapi masih saya sama Wendy. Nah, bagaimana perjalanannya tadi kita udah ceritain, suka dukanya lebih banyak sukanya sih. Ya. Ya, namanya lucu ya. Iya, sampai akhirnya sekarang kita mulai nge-host, Wendy juga mulai nge-host. Udah nggak apa-apa toh. Buat saya menjadi presenter itu pengembangan sayap kita. Selain komedian, kita juga bisa jadi presenter. Kita bisa Itu kan namanya kan ekspansi Benar. di bidang yang mirip-mirip, John. nyanyi juga gitu. Jadi coba gigimu diekspansi, bisa nggak? Ini udah ekspansi semua kemana-mana tuh. Oh iya, terutama ke dalam kok. Oke, lanjut lagi. Ini tadi masih Keberapa nih? Kelima. Satu lagi berarti ya. Oke, kelima. Oke, lanjut next. Ya ini baca. Baca. Bang Cagur. Kalau tiba-tiba di Indonesia ngelawak dilarang, bersamaan harta abang diambil semua sama Allah. Sahabat dan teman-teman semua menjauh, apa yang akan dilakukan? Ini antik pertanyaannya ya. Lu nanya apa nyumpahin lu? Udah next. Yang penting dapat buku. Next. Udah hasil kan. Nah ini. Baca John. Oke. Apa yang akan dilakuin? Saya ke rumah dia, lu ngapain waktu itu nanya kayak gitu, sekarang kejadian. Iya ini panjang banget John. Ini panjang nih, ntar butuh durasi.
Kasuyo Store. Wow, hari ini seru nih, ada dua raja saling bertemu, raja IT dan pebisnis sukses sambil lu baca sendiri deh, pusing. Pertanyaan sebelah mana sih? Bekerja di Suryati, terima kasih Kumas Televi. Ini Oke, Tumblr udah. Nah, ini pertanyaan dibalik. Dan ini lagi sambutan. Kayaknya gitu sih. Ini pertanyaan nih. Ini cerpen. Mau tanya setelah sukses seperti sekarang apa yang dirasakan? Udah gitu doang. Nah, itu. Rasanya gimana sih kalau sukses sekarang ini? Rasanya tuh senang, bahagia. Karena yang bikin saya senang adalah saya bisa mengakhiri masa-masa sulit dulu. Itu sih. Akhirnya semuanya berakhir, keluarga bisa nyenengin keluarga, kakak, adik, kita bisa hidup, kita ketemu dengan senyuman gitu. Dulu kan mau ngapa-ngapain susah, mau beli apa-apa susah, obrolannya besok makan apa. Mama pernah punya duit cuma 10.000, anak-anak dikumpulin, Andi, Denny, Wiwit, Kiki, Dede dikumpulin. Hari ini ada yang ujian nggak? Kenapa ya Mama? Ini uang cuma ada 10.000. Yang ujian berangkat nih pakai ongkos, yang lain gak usah sekolah dulu, nggak ada ongkos. Sampai gitunya ya? Jadi di 10.000 ini dipakai akhirnya sama Wiwit karena waktu itu ada ujian di sekolahnya, kasih ke Wiwit berangkat. Karena kan kalau nggak ikut ujian nilainya jelek. Iya. Yang lain nggak ada ujian, udah di rumah aja. Saking nggak ada ongkos. Oke, pertanyaan saya kira-kira siapa yang menginspirasi Kang Denny sampai sukses hari ini? Yang paling menginspirasi? Kalau salah satu sosok komedian yang saya suka itu Mas Parto sama Bang Komeng. Kalau guru lawak saya itu Rudi Sipit. Rudi itu yang benar-benar nemenin kita dari awal, ngajarin saya ngelawak, ngebentuk cagur gitu. Bang Komeng kita pernah satu base camp, banyak belajar juga dari Bang Komeng. Mas Parto itu idola saya yang akhirnya sekarang saya sendiri nggak nyangka saya bisa kerja bareng sama idola saya. Gitu. Di OVJ kan kita. Nggak pernah nyangka ya. Termasuk saya loh. Awalnya itu bikin lawak online. Nggak pernah bisa ketemu semua pelawak, hampir semua pelawak saya kenal semua saya. Rezeki itu. Ini berkat giginya Joni. Raja IT, Raja Gombak, Raja Lawak. Oke, yang terakhir boleh nggak kasih sepatah kata buat anak-anak muda nih yang masih nanggung, punya impian tapi nggak pernah mencapai impiannya karena takut, karena apa Kang? Karena Kang ini kan udah jelas tadi dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau kita punya mimpi, simpen mimpi itu. Jangan pernah bunuh keyakinan kita untuk hal yang bisa kita capai. Dulu di saat teman-teman saya banyak mundur, banyak menyerah sama keadaan, saya tetap bawa mimpi saya sampai akhirnya saya bisa ngebuktiin kalau mimpi saya benar. Amin. Jadi teman-teman jangan lupa bermimpi dan orang bermimpi harus tidur dulu. Jadi sekarang waktunya kita tidur. Oke, kemudian terima kasih sudah nonton. Goyang Bang Jali. Kita goyang Bang Jali dulu ya. Oke, gimana ayo? Ajarin. Mana musiknya, nggak ada musik? Hah? Musikin Bang Jali ya? Handphone. Oke, handphone. Ini seru nih goyang Bang Jali nih. Goyang Bang Jali itu gini. Set. Coba. Tuh, hei Bang Jali, goyangnya bikin happy. Susah loh, gak gampang loh. Bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Bang Jali, goyangnya bikin happy. Oba, bikin lo ketagihan, semua jadi riang. Jeng. Makasih. Keren. Susah loh ya. Gak gampang loh. Iya tuh, bener. Kok jadi kayak struk ringan malah. Nah, buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Basuki Surojo dan Ayo TV. Keren.